Hai, shalom anak-anak Teacher Melda yang luar biasa. Gimana kabar kalian? Teacher Melda percaya dari rumah kalian masih tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dulu sebelum belajar. Semua ambil Alkitabnya yuk. Teacher Melda ajak anak-anak membuka di Yeremia 32 ayat yang ke-39. Yeremia 32 ayat yang ke-39. Teacher Melda bacakan buat kita semua. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa, untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Jadi Tuhan berjanji akan memberikan satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga semua anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hari ini pembelajaran kita masuk ke berbeda untuk saling melengkapi. Seperti firman Tuhan yang ajarkan ini, Tuhan akan memberikan kita satu hati sekalipun kita berbeda suku, kaum, dan bahasa. Hati yang menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh kembali belajar pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan berkati kami semua, urapi kami semuanya, biar kasih Tuhan menyertai kami sepanjang hari dalam setiap kegiatan kami. Engkau yang menolong kami, memberikan semua anak-anak di rumah hikmat, kepintaran, supaya mereka mengerti tentang pembelajaran yang akan mereka pelajari. Tugas-tugas yang akan mereka kerjakan, mereka juga bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sekarang waktunya kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Semua anak-anak pastikan sudah ada bukunya ya. Sekarang kita buka pembelajaran kita hari ini dapat di halaman 83. Sekarang kita belajar di 83, yaitu berbeda untuk saling melengkapi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kerukunan di sekolah. Apa sih yang kita pelajari minggu lalu? Menghargai perbedaan. Tidak boleh milih-milih teman, walaupun warna kulitnya beda, bentuk matanya beda, apalagi jenis rambutnya beda, bentuk badannya beda. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Hari ini kita akan masuk pembelajaran kita berikutnya, masih dengan tema yang sama, dengan subtema yang berbeda. Subtemanya adalah berbeda untuk saling melengkapi. Apa sih yang mau kita pelajari, teacher? Lewat pembelajaran ini anak-anak mengetahui ternyata perbedaan itu indah. Apa sih keindahan dari perbedaan itu? Kenapa kita harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya? Kenapa kita harus saling menghargai? Hari ini kita akan belajar tentang topik-topik itu. Sebelum Teacher Melda lanjutkan, Teacher Melda mau anak-anak semuanya saksikan video berikut ini. Kita lihat dulu. Teacher Melda ada puzzle. Teacher Melda akan coba menyusun puzzle-puzzle ini. Ikuti Teacher Melda ya. Sebelah sini. Ini bukan. Oke. Terakhir. Hop sini. Jadi deh, sekarang tinggal yang di tengah. No, this one. Oke. Terakhir. Nah, sekarang dia sudah kelihatan lebih berbentuk. Terima kasih. Tadi kita sudah menyaksikan video singkat tentang puzzle. Ternyata
puzzle itu ada banyak kepingan-kepingannya. Ternyata coba anak-anak lihat, kalau yang satu ini tidak ada, kelihatan cantik gak ya? Sepertinya ada yang kurang. Siapa yang bisa mengisi ini ya? Yang mengisinya ini. Jadi harus ada yang mengisinya supaya bentuk hati ini menjadi satu. Seperti firman Tuhan tadi, menjadikan kita satu di dalam Tuhan. Bentuknya beda-beda semuanya, nggak ada yang sama. Semua bentuknya berbeda, tapi mereka menjadi satu dan saling melengkapi. Inilah yang mau kita pelajari hari ini. Berbeda untuk saling melengkapi. Seperti anak-anak semua yang ada di rumah, kalian semuanya berbeda. Bentuk rambutnya berbeda, bentuk matanya berbeda, bentuk kulitnya berbeda. Ada sawo busuk, sawo mateng, ada yang kulitnya gelap, ada yang kulitnya bling. Apapun itu, kita satu di dalam Tuhan. Harus menghargai perbedaan. Sama seperti yang teacher Menda bilang tadi, puzzle itu kepingan-kepingannya itu harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kalau anak-anak pernah main puzzle di rumah, kalau puzzlenya kurang satu, pasti bentuknya tidak sempurna. Demikian juga kita di dalam Tuhan, demikian juga kita di dalam sekolah. Jadi nggak boleh bilang, aku nggak mau berteman sama dia. Tanpa dia, sekolah tidak akan rame. Tanpa teman kamu itu, kelas kamu itu nggak akan rame. Kenapa? Mungkin dia tukang ribut, atau mungkin dia suka bikin hal-hal yang lucu. Tapi tanpa kehadirannya, suasana di kelas akan berubah. Pernah nggak ngerasain? Waktu kamu sekolah, satu aja teman kamu nggak hadir, kamu ngerasa sepi. Kok kayaknya ada yang kurang ya? Oh, ternyata satu teman tidak datang hadir hari ini. Jadi hendaknya kita juga setiap hari dalam kehidupan kita harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang kuat harus menopang yang lemah, ya. Yang lemah harus ditopang sama yang kuat. Yang nggak bisa mewarnai harus diajari sama yang bisa mewarnai. Jadi kamu harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi satu kelas itu nggak mungkin semuanya bagus mewarnainya. Satu kelas itu nggak mungkin suaranya bagus. Pasti ada yang satu bagus suaranya, bisa nyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa mewarnai bagus, ada yang bisa menggambar bagus. Kalau menggambar, mewarnai digabungkan jadi satu, jadilah gambar yang bagus. Kalau menari dan menyanyi disatukan, jadilah seni yang bagus. Jadi harus saling melengkapi. Berikut ada cerita, Anton pandai menggambar. Ia selalu menang lomba menggambar, namun ia tidak suka berbicara di depan umum. Dia nggak suka ngomong, dia hanya suka menggambar di dalam diamnya. Sebaliknya, Lina senang bercerita, tetapi ia tidak bisa menggambar. Yang satu bisa menggambar, yang satu tidak suka bercerita dan tidak bisa bercerita di depan banyak orang. Jadi, suatu hari mereka mengikuti lomba kelompok. Mereka bekerja sama. Saat lomba, Anton yang menggambar. Setelah itu Lina yang menjelaskan latar belakang gambar itu, kenapa mereka menggambar itu. Jadi di dalam kekurangan mereka satu sama yang lainnya, mereka saling menutupi. Apa yang temannya tidak bisa, temannya ini tolong. Tadi si Anton nggak bisa berbicara di depan umum, nggak pandai. Si Lina yang menutupi. Tadi si Lina nggak bisa menggambar, si Anton yang menutupinya. Jadi mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ternyata ada tokoh Alkitab yang juga dipakai Tuhan. Mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tahu nggak nama tokoh Alkitab itu siapa? Namanya adalah Musa. Jadi namanya Musa. Musa itu ditugaskan untuk memimpin umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Kita ingat cerita itu ya, bagaimana Musa dipakai membelah laut Teberau sehingga umat Israel bisa keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam perjalanan, bangsa Israel seringkali melupakan penyertaan Tuhan. Mereka menggerutu terus mengeluh. Lalu mereka juga sering melanggar perintah Tuhan. Tapi meskipun demikian, Musa terus melakukan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga suatu hari, Musa berdiri di puncak bukit. Orang Israel berperang di lembah melawan orang Amalek. Jadi mereka lagi di medan perang. Si Musanya ada di puncak bukit. Jika Musa mengangkat tangannya, orang Israel akan lebih kuat. Jadi tangannya harus tetap begini.
harus tetap diangkat begini kepada Tuhan. Tapi kalau tangannya Musa turun, orang Israel akan kalah, kekuatan mereka akan melemah. Jadi mereka harus tetap berjuang di hadapan Tuhan ya. Mereka harus terus melawan bangsa Israel dan tangan Musa tidak boleh turun. Tapi kan Musa sudah tua, siapa yang tahan lama-kelamaan seperti ini? Tangannya ke atas. Lama-lama tangan Musa juga lelah. Waktu tangan Musa lelah, Hur dan Harun melihat, waduh tangan Musa kira-kira udah mau jatuh begini kan. Hur dan Harunnya datang lari mereka. Mereka melihat, lalu mereka menolong Musa. Apa yang mereka lakukan? Si Hur dan Harun satu-satu memegang tangannya Musa. Si Harun mungkin sebelah kiri, si Hur mungkin sebelah kanan. Intinya tangan Musa harus tetap menghadap ke atas, harus tetap terangkat supaya kemenangan menjadi bagiannya Israel. Jadi tangan Musa ditopang oleh Hur dan Harun. Tadi Hur di sebelah kiri, Harun di sebelah kanan. Akhirnya orang Israel memenangkan peperangan itu. Mereka menang dan memuliakan nama Tuhan. Kemenangan dapat diperoleh karena Musa, Harun dan Hur dan bangsa Israel saling menopang dan saling melengkapi. Kalau tadi orang Israelnya nggak mau berperang, mungkin mereka juga kalah. Kalau tadinya saat bangsa Israel berperang, Hur sama Harun nggak menopang tangannya si Musa, mereka akan kalah. Jadi ada yang berperang, ada yang mengangkat tangan, ada yang menopang tangannya si Musa. Jadi mereka saling melengkapi, sama seperti puzzle tadi. Ada yang melengkapi satu dengan yang lainnya. Contohnya ini mungkin tadi Musa harus mengangkat tangan biar peperangan itu menjadi bagian mereka supaya mereka menang. Jadi harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah kamu punya pengalaman serupa? Apakah kamu dan temanmu saling bertolong-tolongan dalam melakukan sesuatu? Apakah kalian sudah melakukannya seperti yang dilakukan oleh Musa, Hur dan Harun dan bangsa Israel tadi? Jadi itu akan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Yesus menjadi tokoh teladan juga di dalam menghargai perbedaan. Semua orang memang diciptakan berbeda. Teacher Melda dan teacher yang lain berbeda. Kamu dan teman-teman kamu berbeda, tapi semuanya unik, cantik, ganteng di matanya Tuhan. Meskipun berbeda-beda, semua orang harus dapat hidup bersama. Jadi nggak boleh pilih teman, nggak boleh bilang aku nggak mau berteman denganmu. Tidak boleh, karena kita harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Untuk menjadi teman, kamu tidak perlu berubah. Be yourself, jadilah diri sendiri. Nggak perlu menjadi seperti orang lain. Kalau kamu jadi seperti orang lain, puzzle ini nggak akan komplit. Jadi kamu harus jadi dirimu sendiri. Be yourself, jadi diri sendiri. Bersikaplah ramah dan menghormati orang lain. Hukum dan tradisi orang Israel melarang orang Israel bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Jadi mereka nggak boleh bergabung dengan orang Samaria. Orang Israel juga tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu seperti gembala, pemungut cukai. Mereka menganggap pemungut cukai adalah orang berdosa. Jadi mereka menganggap najis. Nggak mau deh berteman sama orang berdosa, sama pemungut cukai, sama pengembala domba. Aduh bau sekali. Aduh dia orang miskin, gua nggak mau temenan. Aduh dia jelek, aduh rambutnya keriting, aduh kulitnya hitam, aku nggak mau berteman. Tidak boleh seperti itu. Kalau seperti itu berarti kalian sama dengan orang Yahudi, ya. Jadi di zaman Yesus seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Orang Yahudi tadi melakukan itu, tapi Tuhan Yesus menentang. Maka Tuhan Yesus mengampuni orang yang berdosa yang datang kepadanya. Siapapun itu yang datang kepada Tuhan Yesus akan memeluk dan memberkati anak-anak kecil yang datang kepada Tuhan tanpa membedakan dari latar belakang suku, bahasa, apalagi kaum dan yang berbeda. Ia mau
singgah dan makan dan menginap di rumahnya Zakheus sang pemungut cukai. Tadi orang Yahudi bilang pemungut cukai adalah orang berdosa, orang yang najis. Jadi mereka tidak boleh berteman dengan mereka. Tapi Yesus mau diundang makan di rumahnya si Zakheus. Dan Zakheus menyambutnya dengan baik. Ia berbincang-bincang dengan para pemungut cukai. Dia berbincang-bincang dengan perempuan Samaria yang tadinya tidak boleh. Ia menyembuhkan orang sakit, termasuk orang kusta yang harus hidup terasing dari orang Yahudi. Tapi Tuhan menentang hukum-hukum itu. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mau menghargai perbedaan di antara mereka. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kamu? Dengan siapakah kamu berteman? Apakah hanya dengan yang sekelas atau sekolah kamu saja? Atau hanya dengan anak yang seagama denganmu saja? Apakah kamu berteman dengan anak yang berkaki timpang? Apakah kamu berteman dengan yang cacat? Atau kamu malah gak mau berteman dengan dia? Menurutmu apa jadinya kalau semua orang bentuk wajahnya sama? Bayangkan kalau semua orang bentuknya sama seperti wajah kamu. Apa yang terjadi? Rambutnya sama, semua lurus, potongannya sama, semua keritingnya semuanya sama. Pasti sangat membosankan karena kamu akan melihat orang yang sama dimanapun kamu berada. Tuhan memberikan perbedaan agar dunia ini lebih semarak, agar dunia ini seperti bunga berwarna-warni yang tumbuh di kebun. Kalau kamu pergi ke taman ada banyak bunga berwarna-warni. Cantik gak? Indah gak? Indah. Demikian juga kita manusia di hadapannya Tuhan. Kita berbeda-beda tapi cantik di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang jelek karena ciptaan Tuhan semuanya cantik. Tuhan memberikan perbedaan agar manusia saling melengkapi, agar manusia saling menolong, agar manusia saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jadi berbeda itu indah. Sama-sama katakan, berbeda itu indah. Jadi jangan pernah membeda-bedakan orang, karena perbedaan itu indah di mata Tuhan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak harus menghormati, menghargai perbedaan. Tidak boleh pilih-pilih teman mulai hari ini ya. Belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan yang baik bagi kita semuanya. Amin. Amin. Oke, untuk minggu depan kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu rukun dan damai di lingkungan kita. Jadi minggu depan kita akan melanjutkannya. Tetap semangat untuk menantikan minggu depan. Untuk tugas-tugasnya, Teacher Melda percaya kalian lagi nunggu-nunggu ini kan. Tugasnya ada di halaman 84. Tugasnya ada 2 ya. 84. Nih, kamu isi kolom ini. Amati temanmu lalu tuliskan pengamatanmu di kolom ini. Sesudah itu tuliskan juga tentang dirimu. Nih, bentuk matanya, temanmu bentuk matanya seperti apa, dirimu seperti apa, bentuk hidung, warna bola matanya seperti apa, warna kulitnya seperti apa, bentuk wajahnya seperti apa, opal, bulat. Kamu tulis, terus kamu seperti apa. Jadi kamu isi sampai nomor 10 ya. Tugas yang kedua ada di halaman 87. Nih, kamu warnai gambar ini, warnai bagus. Lalu kesimpulannya kamu ceritakan apa yang sedang mereka lakukan di halaman ini. Mereka lagi apa? Kamu ceritakan di sini. Paham ya? Tugasnya itu aja. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Bye. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar. Berkati kami, tolong kami supaya bisa menerapkan pelajaran hari ini. Kami saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya. Kami boleh menganggap segala sesuatu yang Tuhan ciptakan semuanya indah. Perbedaan itu adalah indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.